Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, saat ini Madam Suki pengen banget untuk melihat karena kepo banget ya arti dari reaksi JPU gitu. Tapi sebelumnya Madam Suki mau ngebacain komentar-komentar dari kalian ya. Dan terima kasih untuk komentar kalian ya. Jadi punyanya Tri Miss Malawati, Madam Suki udah balas ya. Kenapa Icat dituntut 12 tahun? Oke. Terus di sini ada Vina Neo. Aku juga langsung nangis ketika mendengar dari JPU. Madam, coba diintip kenapa JPU saat dakwaan Eliezer banyak ekspresi sedih dalam tekanan. Ada apa di belakang JPU? Apa pure tekanan dari Kejaksaan Agung atau ada doa-doa dari FS? Kejujuran Eliezer lah yang membuat kita larut ikut dalam kesedihan. Oke, nanti kita lihat ya sayangnya. Terus di sini ada Endah Soehartini. Kalau memang keputusannya demikian, kasihan amat nah Eliezer. Dia ini korban loh. Mohon Pak Hakim dan Pak Jaksa punya hati nurani. Ingat dia adalah korban. Iya, benar sekali ya, Ceng Endah. Kita membayangkan seandainya Eliezer itu adalah anak kita. Kita susah payah untuk menyekolahkan, juga untuk masuk kepolisian itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tentu saja sangat-sangat sulit. Setelah semuanya kita berikan kepada anak atau Eliezer, tetapi ternyata Eliezer berada dalam lingkungan yang tidak baik atau tidak tepat, yang memiliki bos yang psycho. Betapa hancurnya kita sebagai orang tua, ya kan? Seandainya Eliezer itu adalah anak kita. Jadi apa yang dikatakan sama Ceng Indah Suwati itu memang sangat benar ya. Di sini ada Ceng Susilowati, ya Allah, lihat mukanya nyesek sedih kalau Icat nggak jujur, hancur benar. Oke, di sini ada Muhammad Jailani. Coba kalau Icat nggak jujur, mungkin Icat bebas karena Sambo sudah menjanjikan. Pasti Icat menyesal jujur. Terus Mas Muhammad Jailani juga membuat kayak apa yang di pagar itu, menyesal jujur, ayo trendingkan gitu. Oke. Coba ya, Madam Suki mau intip sebentar di kartu tarot ini. Apakah Eliezer itu menyesal untuk berkata jujur? Oke. Apakah Eliezer menyesal untuk berkata jujur? Iya atau tidak? Di sini ada The Devil, ya, sebentar. Ya, di sini Five of Pentacles, oke. Di sini ada Two of Pentacles. Jadi, apa yang dikatakan sama Mas Jailani tadi, coba kalau Icat nggak jujur, mungkin Icat bebas karena Sambo sudah menjanjikan. Oke, pasti Icat menyesal jujur. Jawabannya adalah dia memang seperti dalam kondisi serba salah. Dia menyesal, iya, dia menyesal karena tentu saja dia sudah melakukannya. Untuk menjadi seorang yang jujur itu tentu harus harus berani, ya kan? Dimana kita tahu ya, kalau kita mengikuti sidang ini, Icat itu sudah kekeh dengan kebohongannya selama 1 bulan untuk menutupi dirinya gitu, atau keep dengan kebohongan itu, ya kan? Nah, mencoba untuk jujur, tentulah dia mempunyai sebuah harapan, ya kan? Nah, tapi di sini juga dia tidak menyesal. Gimana dong? Dia menyesal, tapi dia tidak menyesal karena dalam pikirannya gini loh, ya udahlah, yang penting aku bicara jujur aja. Entah itu nanti bagaimana, terserah Tuhan. Tetapi dia tidak mau menjadi pribadi yang bohong. Jadi kasihan ya. Jadi Icat ini dalam pikirannya itu sekarang ada 2 perasaan. Satu, dia menyesal kenapa dia harus jujur. Tapi satu sisi dia berpikir, ya udahlah, aku bukan orang yang pembohong. Aku bukan pembohong. Kayak gitu. Karena ketika dia memilih menjadi pembohong, dia akan tersiksa seumur hidup ini.
kartunya dia, ya, Five of Pentacles. Dia memilih jujur dengan risiko bahwa kejujurannya itu tidak dilihat, begitu. Oke, sedih ya. Terus ini ada dari siapa lagi nih ya? Dari Linda Rizky. Semoga Pak Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada Ica sebagai penghargaan atas kejujurannya. Kasihan nasib anak muda hancur karena ulah Sambo dan PC. Mbak Nasuki sudah membuat prediksinya tentang Ica, ya. Di situ Ica memang harus menjalani sebuah hukuman karena mau tidak mau, ya. Mbak Nasuki memprediksikan pada waktu itu sebelum tuntutan dari JPU ini, Mbak Nasuki memprediksikan hukuman Ica itu 5 tahun. Tapi ternyata JPU memberikan tuntutan 12 tahun. Tapi itu hanya tuntutan, karena yang menentukan putusan ini adalah hakim. Oke? Jadi mudah-mudahan Icat masih punya kesempatan. Karena kalau kita menerima atau mendengarkan putusan dari JPU, jelas-jelas ini seperti melukai rasa kemanusiaan, ya kan? Terus ini dari Jeng Susilawati lagi. Indonesia kecewa, sangat kecewa, keadilan macam apa ini? Terus dari Adelia Tanara, saya juga ikut menangis. Dari Mom Erlina Nora, saya sedih, tapi ini hanya tuntutan, bisa bebas oleh keputusan hakim. Mari kita sama-sama berdoa untuk keputusan hakim, amin. Dari Cengmin Anwar, semoga Naica dalam perjuangan diberi kemudahan sama Allah melalui Bapak Hakim, amin. JPU mengusik hati nurani. Dari Malasari Mala, Allah bisa membolak-balikan pikiran manusia. Maka semoga Allah SWT akan mengubah pikiran Pak Hakim untuk Eliezer agar mendapatkan keadilan, karena Eliezer adalah orang yang sangat jujur. Aku berdoa untuk Eliezer yang terbaik, amin, amin, amin. Doa kita semua. Oke, jadi karena Madam Suki sangat penasaran sekali dengan reaksi dari para JPU, ya. Nah, kita tahu ya, Bapak Sugeng itu adalah orang yang lantang, yang sangat lantang ketika ada di persidangan itu. Malahan beliau itu ketika mengajukan keberatan ataupun pada saat Pak Sugeng ini berkomentar kepada Sambo itu dengan suara yang begitu lantang, seakan-akan kayak nggak takut gitu. Tapi kenapa ketika JPU ini membacakan tuntutannya, di sini ada Pak Sugeng dan di sini ada rekannya JPU, ya, terlihat tubuh Pak Sugeng ini seperti terguncang gitu. Kalian perhatikan nggak? Gini, tubuhnya Pak Sugeng itu berguncang, terus seperti ada kayak gitu, seperti reaksi pengen nyesek gitu loh. Kalau misalkan cewek sama cowok itu kan beda ya. Kalau cewek itu kalau mau nangis ya jatuh aja air matanya gitu. Tapi kalau cowok enggak. Kalau cowok itu ketika menahan emosi pasti ada satu gerakan tubuh yang jelas tidak seperti cewek gitu maksudnya, ya. Terus wajahnya terlihat sangat tegang sekali, ya. Terus saat JPU membacakan mengenai tuntutan hukuman, tampak suaranya tersendat. Kemudian Pak Sugeng ini menepuk pundak dari rekannya tersebut, ya. Sementara lain di belakangnya Pak Sugeng itu, kalian perhatikan nggak? Ada seorang yang menundukkan kepala, ditangkupkan ke tangannya. Kalian perhatikan nggak? Jadi reaksi dari JPU ini sangat membuat kita semua bertanya-tanya, kenapa ya mereka ini? Nah, apa yang akan aku bahas di sini ada hubungannya dengan komentar dari Vina Neo, ya. Aku langsung menangis ketika mendengarkan dari JPU. Madam coba diintip karena JPU saat dakwaan Eliezer banyak ekspresi sedih, ya. Jadi sedihnya itu kenapa? Ya, apakah ini pure atau memang mereka itu dalam tekanan dari Kejaksaan Agung, begitu ya? Oke, jadi karena hal ini sudah membuat kita semua bertanya-tanya, termasuk Madam Suki, makanya aku pengen lihat, ya. Mungkin kalian juga kesal ya dengan JPU, karena JPU ini memberikan tuntutan
sedemikian besar kepada Icat, ya. Tapi menurut Madam Vicky, JPU ini hanya melakukan tugasnya saya, gitu ya. Benarkah mereka dalam tekanan? Ini yang mau kita cari tahu. Sekarang kita intip ya. Apakah JPU ini dalam tekanan? Oke, jawabannya adalah iya. Jadi JPU ini berada di dalam tekanan. Terus jawaban pertanyaan dari Vina tadi, apakah ini pure atau pura-pura? Nah, sekarang kalian ini, netizen Indonesia ini udah pada pintar, jadi nggak mudah dibohongi lagi ya. Apakah ini pure atau tidak? Oke. Di sini ada Queen of Cups. Sebentar ya. Di sini ada King of Cups. Di sini ada The World ya. Di sini ada satu kartu yang positif dan dua kartu negatif ya. Tapi maksud dari tiga kartu ini adalah sebenarnya sih ini pure ya, ini pure. Tetapi sepertinya ada sebuah kayak paksaan gitu loh. Jadi ini ketika mereka membuat satu keputusan ini, itu mereka hanya mengikuti ya aturannya begini gitu loh, ngerti ya? Oke, mudah-mudahan ngerti. Terus tadi apakah ini ada desakan? Ya sebentar ya. Apakah ini ada tekanan dari Kejaksaan Agung? Apakah ini ada tekanan dari Kejaksaan Agung? Jawabannya ada. Di sini ada arti dari ini ya, dari kartu ini adalah sebuah rahasia yang belum terungkap ya, atau ini adalah sebuah ledakan. Ledakan itu ngerti ya, ledakan itu tekanan gitu loh, maksudnya seperti itu ya. Jadi jawabannya positif. Terus oke, Madam Vicky juga mau bertanya di sini, mau cari tahu sebenarnya apa ya di dalam pikirannya Pak Sugeng ini gitu. Kenapa Pak Sugeng ini kok kelihatannya begitu gelisah ya, dan Pak Sugeng ini sangat kentara banget gitu reaksinya itu. Kenapa ya? Kenapa Pak Sugeng ini gelisah gitu? Jawabannya adalah di sini ada sebuah beban. Nih lihat nih, ya, ada rasa beban yang sangat berat sekali untuk menyampaikan tuntutan itu, ya. Jadi resonate ya, karena ada banyak netizen juga yang berpikir bahwa mereka itu apa ya, bersandiwara seperti PC gitu. Kalau Madam Vicky sih ngelihatnya enggak, karena Madam Vicky bisa ngelihat ketika orang itu pura-pura dan beneran ya. Di sini terlihat banget Pak Sugeng itu yang apa, gelisah gitu ya. Ternyata memang benar ada beban yang sangat berat yang sebenarnya dia tidak sanggup untuk menyampaikan tuntutan itu ya. Oke, selain itu kenapa Pak Sugeng ini gelisah ya? Di sini ada transformation, ada perubahan ternyata. Mungkin kan JPU itu kan pastinya mereka kan sebelum memberikan tuntutan itu pasti mereka itu kan apa ya, mau mempertimbangkan ini dan itu ya kan. Nah makanya kenapa si Vina tadi mengatakan bahwa apakah ini ada tekanan dari Kejaksaan Agung. Pastinya para JPU itu dan Kejaksaan Agung dan lain-lain ya, mereka itu membuat satu meeting dulu ya, tentang berapa tuntutan yang mereka mau berikan gitu ya kan. Nah di sini ada perubahan ternyata. Mungkin dari JPU sendiri itu tidak seberat yang dikatakan mungkin ya. Nah oke, belum ada Vicky lihat, belum, ini masih melihat reaksi dari Pak Sugeng.
Nah, lihat nih, kalian kan kalau nggak tahu tarot ya, kalian lihat di sini aja ada singa. Ada singa. Singa ini apa? Orang yang berkuasa, ya kan? Orang yang berkuasa itu artinya orang yang mempunyai power. Tetapi Raja Singa ini kakinya diikat. Gimana dong? Bisa kalian ini menyimpulkan ini Raja Singa, tapi kakinya diikat. Artinya kan dia nggak bisa kemana-mana. Nah, kartu ini bernama conditioning, artinya dikondisikan, ya, conditioning. Jadi Pak Sugeng kenapa gelisah? Karena ada sebuah beban yang sangat berat yang tidak mampu Pak Sugeng sampaikan tentang tuntutan tersebut. Karena di situ ada sebuah perubahan yang mereka itu, para JPU itu sebenarnya nggak seperti itu hasilnya. Di sini adalah sebuah ketidakmampuan mereka untuk menolak. Ya, sekarang Madam Suki beralih ke apakah JPU memberikan hukuman kepada Icat 10 tahun ke bawah, ya. Ada yang jatuh. Oke, bentar ya, ini terbalik. Ya, sebentar. Yes. Jadi kartu ini sebenarnya yang jatuh ini adalah pekerjaan yang berkualitas. Ya, jadi Nine of Cups artinya adalah pekerjaan yang berkualitas. Dan kartunya terbalik. Artinya apa? Pekerjaan yang tidak berkualitas. Di sini ada King of Wands. Di sini adalah sebuah ketegasan, ya, dan hak seseorang. Di sini ada The World. Di sini adalah support. Jadi dua kartu ini sangat positif dan satu kartu negatif, tetapi dia terbalik, maka artinya adalah 3 positif, ya. Jadi JPU sebenarnya memberikan hukuman kepada Icat 10 tahun ke bawah. Tetapi ada apa? Sebuah transformasi yang mana membuat JPU itu tidak berdaya dan mereka semua para JPU terbeban. Paham? Oke, jadi itulah video yang Madam Suki bisa intipin ke kalian tentang reaksi dari Pak Sugeng dan reaksi dari JPU, ya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan untuk membagi, men-share, karena kalau Madam Suki membuat video juga, Madam Suki memerlukan waktu, ya. Jadi alangkah baiknya jika Madam Suki membuat video, tolong dibantu share, ya, karena itu adalah bentuk dari support kalian supaya Madam Suki bersemangat lagi membuat video-video yang lain. Oke, kita kawal terus persidangan ini. Madam Suki yakin Icat akan mendapatkan mendapatkan keringanan dari Pak Hakim. Madam Suki yakin. Oke, nanti kita bahas lagi tentang Icat yang kenapa dihukum 12 tahun, ya. Mungkin masih ada dari kalian yang kurang puas dengan dengan hal ini gitu. Buat kalian yang mau reading tarot, silakan aja untuk menghubungi Madam Suki dan terhubung dengan energinya Madam Suki, dimana inbox aja di Instagramnya Madam Suki atau buka aja webnya Madam Suki di www.madamsuki.com. Kalian bisa bertanya mengenai masalah rumah tangga, asmara, finansial, kesehatan, dan lain-lain, ya. Oke, buat kalian juga yang mempunyai trauma atau gangguan-gangguan dalam pikiran, atau kalian punya gangguan dalam mental, atau juga punya luka-luka batin, ya, segera aja kalian itu sembuhkan. Karena kalau tidak, itu semua akan menutup pintu kebahagiaan dan pintu rezeki kita, ya. Oke, jadi untuk itu semua Madam Suki menyediakan pengobatan holistik yang bernama program paket cahaya, ya. Karena banyak sekali kesembuhan yang sudah terjadi
Tentu saja yang menyembuhkan adalah Tuhan, tapi melalui energinya Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya, salam Madam Suki di Thailand. I love you.